la ilaha illallah. Gue itu suara gue nih bang, agak pelan. Yang belakang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, ikut campur urusanku. Mati kok, mati. Di situ gue sempat terlintas ada rasa takut. Pertama rasa takut, kedua kayak rasa apa ya? Rasa ingin apa ya? Ingin ketemulah sama orang yang anu gituan. Wah, gue bilang itu udah parah sih. Udah gue ikhlasin, gue singkirin tuh. Mikir bonekanya gue singkirin, gue masak. HP azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Posisi di kawah udah berkabut. Udah gelap juga tuh. HP gue selesai azan. Dari deket kawah, dari deket makam. Suaranya kayak gaya orang-orang tua udah zaman dulu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan bang. Bang PI sampai nepuk gua. Apaan sih? Lanjut lagi nih. Allahu Akbar. Suaranya kayak agak ke apa ya? Nggak nyampe lah nafasnya. Allahu Akbar. Gue bertiga langsung tengok-tengokan semua nih. Positif gue bilang. Lu jangan takut. Itu baik gue bilang. Cuma dengar Allahu Akbar doang bang. Lanjutannya? Lanjutannya nggak ada. Jadi Allahu Akbar 2 kali doang. Lanjutannya nggak ada. Biasanya kan normalnya gue di bawah. Kalau di rumah lah kan ada puji-pujian. Kalau orang Banyumas bilang puji-pujian. Gue tuh di tenda cuma selawatan puji-pujian yang gue biasa di rumah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sautin bang. Jaraknya gak jauh dari tenda mas. Bisa dibilang gue kan dari kawah, dari makam gak begitu jauh nih. Kayak ada sosok bayangan aja di makam. Ya Rabbi Shol, Ya Rabbi Sholli alaihi wasallim. Buat di situ langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung komat gue bang. Gue buru-buru komat. Mereka udah dua-duanya gini nih. Gue pegangin. Diam. Tenang. Istighfar. Gue istighfar buat gue sendiri. Istighfar. Pak I bilang, Mas Pak I, apaan sih tadi? Langsung ngegas. Kalau gue bang, itu jin baik menurut gue bang. Kenapa? Karena dia nyebut nama Allah bang. Dalam agama gue dia nyebut nama Allah bang. Dia jin baik gue bilang. Sekarang kalau jin baik, lu berani kagak Ji sholat di sana Ji? Mas bilang gitu. Oke. Gue ambil hatam. Gue sholat dekat makam lagi bang. Mau sholat. Baru niat nih. Kagak ada. Bismillah gue bilang. Sholat. Gue selesai. Biasalah. Berzikir dulu. Gue baca Al-Fatihah selesai. Aman. Gue baca Alhamdulillah aman. Baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi ada yang nyautin. La ilaha illallah. Gue itu suara gue nih bang, agak pelan. Yang belakang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gue langsung ambil sajadah, balik belakang nih. Gue udah kau dulu, selesaiin lah. 11 gak apa-apa dah. Gue la ilaha illallah, la ilaha. Saking paniknya tuh, langsung belakang ini. Ambil sajadah, gue langsung lari masuk tenda. Udah pakai SB semua, kayak gini nih.
Posisi kayak orang ketakutan semua tuh di dalam Kayak ngerengkuh tenda. gitu ya. Iya. Ngapain bang? Bang gue bangun semua. Ji, lu Ji. Ngapain? Langsung pada gini. Anjing, serem banget bilang. Apaan udah apaan? Ini gua lihat dah Ji, gua lihat dah. Ngomong, lu mau ngobrol di sini, mau ngomong di sini atau di bawah? Gua bilang. Di sini sih, gua langsung gua bilang. Apaan? Mas Bayi bilang gitu tuh. Gue emang orangnya sompral ya Ji. Mulut gue gak bisa dijaga. Mas Bayi bilang gitu. Iya. Tapi demi dewa Ji, gue lihat tadi Ji. Demi yang gue yakin nih, orang jalannya kayang Ji. Gue sholat tadi bang, gue bilang gitu. Itu ngelilingin lu Ji. Kayang gitu ya. Kayak belakang. Gue langsung astagfirullahaladzim, gue bilang. Kalau makhluk ini yang nepok gue rasa gak mungkin. Logika gue ya, soalnya gue lagi zikir bang. Gue nih, gue mau ngomong di situ gue gak berani nih. Udah berarti kita tidur. Oke. Gue tidur. Belum isya kan, HP gue bunyi azan. Masuk isya, perasaan gue tidur bentar banget nih. Gue mau berangkat, mau berdiri kayak gini. Gue posisi belum SB-an, masih jaketan. Berdiri lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertama tuh Allahu Akbar, Allah. Kesentak Akbar. Jadi kayak ada jeda tuh. Gua Mas bangun nih. Apaan sih Ji? Mas, bener kagak? Itu azan bang sampai selesai. Gua apal banget tuh suara terakhirannya tuh. Udah kayak suara udah mau habis dah. La ilaha illallah. Gak tahu kenapa tuh bang. Gue langsung aku sholat sana lagi. Dalam hati gue tuh gue pengen sholat sana lagi. Gue bilang, Ji jangan macem-macem. Bang PI bilang gitu, Mas PI. Nah, gue mau sholat sana. Kagak usah Ji, sholat dalam tenda. Bang, gue pengen sholat dalam sana bang. Kagak Ji, sholat dalam tenda. Mas An bangun, Ji sini aja Ji. Gue udah takut dah. Takut apaan bang? Gue udah takut Ji. Gak apa-apa bang, gue sholat sana bentar 5 menit gue bilang. Ya oke. Bolehin, tapi gue senterin ya Ji lu. Gue senterin. Jadi center. Jadi gue tuh 3 orang bawa senter dua-dua semua. Headlamp sama senter tangan. Senter tangan tuh ngeliat ke arah gue sholat terus nih, berdua. Gue sholat normal bang, biasa. Dalam artian kayak sholat isya biasa lah. Mereka senter masih ke gue. Gue pas gue zikir, bukan kebiasaan kalau sholat mungkin ya masih kayak tahiyat akhir aja gue zikir. Nah satu lagi bang. Nah, loh, tuh sekarang yang ikutin suara di belakang gue, teman-teman yang di tenda tuh udah ngode. Dalam artian gue berusaha dalam hati mereka baik. Tetap gue lanjutin sampai 33 kali nepuk. Tepukannya kali ini tuh kayak apa ya, kayak ada rasa semangat sendiri di badan gue. Gue tadinya agak lemes, takut ini kayak badan tuh kembali normal lah, semangat. Gue bilang ada kayak tenaga tambahan nih. Gue bilang gue sholat sajadahnya gue ambil, masuk ke tenda. Mas Aan udah kayak gini doang nih. Mas PI yang masih gini, pandangan udah kosong. Mas ngapain? Belakang lu Ji. Apaan? 5 orang Ji ikut sholat, 5 orang.
pakaiannya orang biasa sholat bang. Sarung ya, Sarungan, peci pakai ya. peci, pakai baju koko. Oh. Dan yang ngelihat mereka berdua bang yang nyenterin gua. Gua berusaha positif, gua sikir ke Allah nih, mereka ngikutin, berarti menurut gua baik. Kalaupun mereka apa ya dibilang jahat, nggak mungkin. Memikir positif nggak mungkin. Udah tidur, gua tidur, gua kan tadinya pakai bantal nih, bantal tiup, gue singkirin, berusaha ke tas lah. Lah, kok tas gue kerasa kosong nih. Langsung, mas, lu mana tas gua? Kagak. Ambil nih. Yang ada apa? Cuma tinggal boneka bapak-bapak, ibu sama anaknya doang. Yang mamanya ini Nggak ada. kemana mas? Logika masuk tas gua mas. Gua udah inget 4 tuh udah gua peluk semua gini nih. Gua sampai tenda sampai mereka takut gua masukin tas gua semua. Gua berusaha nggak cerita sama mereka. Gua oke, kalau mereka kayak gitu gua bilang, gua terima nih. Udah mas kita tidur. Habis sisa tuh gua ternyata mau tidur semua nih. Mas PI bilang, Ji, kita kayaknya nggak tidur lagi Ji. Dia udah bilang gitu tuh. Ya bang, gue mau tidur, gue bilang. Gue capek banget. Gila, gue dibawa kayak tidur di sini, kayak tidur lagi gue 2 hari kayak tidur, gue bilang. Gaji, enggak. Kita begadang lagi. Maaf bang, pokoknya gue gak mau nih, gue bilang. Mas Aan tuh udah posisi masih kayak gini aja, masih nung. Gue panik kan. Lu aman mas? Lu aman mas? Ngomong mas. Ya Ji, aman sih aman. Tapi udah logika Ji. Udah. Pakai SB mas, pakai SB gue bilang. Tidur gue bilang. Gue langsung bilang ke Mas PI, kalau lu mau begadang, gue temenin gue bilang. Tapi kalau lu tidur, gue begadang, gue gak berani gue bilang. Gue mending tidur gue. Jangan Ji. Begadang berdua. Oke. Dia Mas PI sempat di luar tenda, gue dalam tenda. Masih nih ngobrol santai lah. Ngobrol masalah kerjaan dia, gue ngobrol masalah sekolah gue. Sampai dimana di satu titik gue berdua tuh diem kayak gak ada obrolan lagi dah. Diemnya sunyi mas ya? Iya, gue berdua sampai apa ya, tadinya ngobrol enak, habis itu dia sebat, gue diem. Kayak bingung mau ngobrol apa lagi nih. Masan juga gitu doang. Itu sekian detik lah ada. Gue bilang, mas tidur aja ya. Jadi bentar lagi. Mas An kebelet kencing nih bangun. Ji, yang aman mana ya? Aman semua mas. Insya Allah di sini positif, gue bilang. Seriusan Ji, gue udah gila malam nih Ji. Ibarat kalau demam panggung, gue udah lebih parah di demam panggung, dia bilang gitu. Tuh depan flashlight kanan aja, gue bilang. Oke. Ya kencing. Makhluk yang dilihat sama Mas Aan waktu gue sholat pertama maghrib, itu jalan di depannya dia lewat. Bayangannya gini mas, ini kayak kepala itu ke bawah banget, melingai ini gini, giginya kayak gigi biasa, matanya kukunya panjang katanya, kencing sampai ke tenda-tenda gini mas. Sampai masuk tenda kencingnya? Enggak, di flashlight tuh. Oh, di flashlight. Sampai langsung belum masuk tuh, masih di luar. Kenapa lu, An? Iya. An, kenapa An? Mas Pai bilang gitu. Ji, Anji. Langsung, wah, surpan nih. Langsung dari berdiri tuh langsung jatuh, kepalanya langsung ngantem ke tanah. Jadi Mas PI nggak siap, gue nggak siap. Wah, Mas kasihan nih Mas, gue bilang. Langsung nunjuk gue. Tajak single saiki. Acung.
ngajak berantem sekarang bang. Gue salah apa mbak? Gue bilang gitu. Gue kayak gini, gue salah apa mbak? Oh ikut campur urusanku. Mati kok mati. Sambil itu tuh melotot dulu. Gue natap mukanya berani bang, natap matanya berani. Cuma nggak tahu kenapa gue langsung kayak gini nih. Tiba-tiba gue inget gue sama bapak-bapak yang di Gado Pandang. Oke, apa ini lagi ya gue bilang. Titip yang di atas. Soalnya apa bang? Pertama di pos 1 gue lihat kayak gitu tuh. Di puncak gue lihat kayak gitu lagi lebih parah. Ya. Itu lebih parah. Sumpah gue sampai oke, bismillah gue bilang. Dia melotot ke gue bisa gini. Dia langsung gini. Ampun mbah, tangannya bergetar. Gue baru bisa gini bang. Langsung berani ngeliat. Iya, gue ngeliatin dia malah ampun. Iya. Gue belum doa, belum apa bang. Itu Mas Aan posisinya, gue gimana ya, kayak gini, lurus, takut. Mas Pak yang megangnya juga bingung, nggak tahu mau gimana tuh. Gue bilang, gue juga bingung mas, mau gimana. Udah lama kayak gini pingsan. Dia belum bangun, gue kasih air, gue doain, kasih nih. Nggak lama sadar. Lihat apaan mas, gue bilang. Lihat yang PPI sama gue lihat sih tadi sih, bilang gitu. Ngomongnya itu agak-agak apa ya, ada jedanya. Kayak gagap gitu ya. Iya. Tapi gue positif thinking, gagapnya mungkin takutnya udah berlebihan lah. Bang, lu jangan cerita di sini, gue bilang. Cerita di bawah ntar, gue bilang. Iya sih, gue cerita di bawah sih. Gue tidur. Gue saking bau pesingnya ya bang. Anjir, flash nih gue bilang. Astagfirullahaladzim, ada aja nih gue bilang. Yaudah, kita masuk tenda semua, gue bilang. Masuk tenda, SBN, flashitan, saling tatap-tatapan doang bang. Mas Aan di tengah-tengah gini, Mas PI di sini, gue di sini. Jadi nggak ada saling tegur sapa, nggak ada obrolan, tapi melek bang. Jadi posisi cuma pandang-pandangan doang nih. Miring kayak gini, gue miring kanan, Mas PI piring kiri, Mas Aan di tengah-tengah. Wah, udah diam-diamnya tuh. Bayangin, gue yang paling gak di logika, boneka mbaknya itu kemana gue bilang. Soalnya dari antara bapak, ibu sama anak, sama gue narik punya mamanya, gue nangis punya mamanya. Dari hati gue sendiri gue nangis waktu narik punya mbaknya itu mas. Sampai ada orang setega ini, gue bilang. Nggak lama dari situ Mas An bilang, Ji, kaget tidur lagi nih Ji. Iya bang, lihat Ji jam berapa. Lihat jam 12 pas. Gue bilang nih, pas sholat tadi masuk tenda, ngobrol baru bentar, udah jam 12. Udah malam. Berarti waktu cepet Ji. Iya, gue bilang. Udah, kita tidur bang. Bismillah, gue bilang. Keluar nih, Mas An, gue mau keluar bentar. Ngapain Ji? Mau naburin garam, gue bilang. Buat apaan? Dah, taburin garam, muter tenda, terus pakai air yang gue baca itu 1 botol penuh, habis tuh baru buka. Gue pikir air dijelikan masih aman, gue bilang. Dah aman tuh gue. Oke, tidur gak kerasa bang. Jadi gue tidur normal. Gue bangun azan subuh. Tapi cepat putaran waktunya. Putaran cepat. Gue bangun, Mas Aan sama Mas Pai itu udah bangunin gue terus. Ji, apaan bang, gue bilang.
Semalam mana Ji? Gue tidur di tenda bang. Gue posisi tuh bener-bener di tenda. Gue Ji, jam lu gue ambil di gue. Jam 1 gue melek, lu kagak ada Ji. Mas P itu langsung bangunin Mas Aan. Saking paniknya, saking bingungnya, mereka nyari sekitar tenda doang. Nangis sudah, katanya mereka udah nangis tuh, udah nangis. Masuk tenda, ada lu dalam tenda Ji. Gimana caranya lu masuk keluar tenda Ji? Gue posisi tidur bang, gak ngerasain sama sekali. Dan yang tahu gue nggak ada di tenda tuh mereka berdua. Tapi gue gak ngerasa sama sekali bang. Ngerasanya tidur aja gitu Mas ya? Tidur aja di tenda udah. Dan nggak mimpi aneh, nggak mimpi apa. Layaknya orang tidur biasa lah. Gue minum air putih biar gue agak tenang lah. Minum mas air putih gue bilang biar agak tenang. Ya Ji. Azan subuh Ji, sholat. Ya. Azan subuh nih kagak denger azan. Gue sholat sana lagi mas bilang. Jangan Ji, sini Ji. Please Ji, sholat di dalam tenda. Oke bang, gue sholat dalam tenda. Gue bilang gue sholat dalam tenda bang. Gak lama kita kayak apa ya, gue sholat posisinya gini kan, madep sana. Pokoknya gue madep ke tenda aja dah. Mereka ngeliatin semua ke gue, seolah-olah kejadian hari itu atau pendakian hari itu mereka nggak percaya sama sekali. Mereka udah apa ibarat kata di batas luar nalar lah. Setelah sholat gue kayak gini, ngapain lu liatin gue berdua? Langsung meluk gue tuh berdua. Mereka berdua meluk, Ji, lu ngasih gue pengalaman yang gak bisa gue lupain Ji. Pas P.I bilang gitu tuh sambil nangis. P.I bilang gitu, maaf Ji kalau omongan gue masih kasar ya. Ya bang, apa-apa gue bilang. Ntar insya Allah gue lambat tahun gue perbaiki omongan gue Ji. Saya bang, Mas Aan yang tadinya apa ya udah takut di situ juga nangis. Ji, mungkin lu masih muda Ji, tapi cara pikir lu, cara wawasan lu, cara lu ngomong kita berdua kayak lu udah tua banget Ji. Gue cuma iya doang bang. Iya bang gue bilang. Langsung Mas An gini lagi nih, gue tahu tuh doa apa tuh. Kayak gini lagi, ada lah 2 menit 3 menit ada. Selesai berdoa, udah Ji kita samit. Iya bang. Udah kita bongkar tas carry sekalian, kita naik ke puncak gue bilang. Oke, nanti kita taruh di bawah atas itu aja. Mau diambil pendaki kek, mau diambil siapa, gak usah pikir gue bilang. Oke, jadi kita gak usah mau berat-berat ke puncak Raja Wali gue bilang. Gue terlintas nih, semangka masih ada. Apel tinggal 1 waktu itu. Logistik jajan nih mas yang masih masih banyak banget masih ya. banyak banget. Air masih 1 jeliken. Udah kita masukin ke botol, kita bawa 2 botol, bawa kompor, bawa nesting, bawa jajan, pakai tas dulu gue bilang. Tas siapa? Tasnya Mas P.I. Nah ini baju-baju, udah baju-baju ntar masukin tas gue disumpel-sumpelin masih bisa gue bilang. Seriusan nih Ji, seriusan. Pakai tasnya Mas P.I, masukin lagi. Singkat cerita nih udah packing nih. Udah packing, kita jalan naik ke puncak. Selama jalan tuh nggak ada yang namanya udah aneh-aneh tuh. Aman mas ya? Aman. Udah kita biasa, gue selalu ingat sama jam kalau mau lanjut perjalanan. Bentar, jam 6 lebih 15 menit. Oke, kita jalan dulu. Jalan sampai yang mau ke naik lewat climbing pertama tuh, sebelum puncak Raja Wali. Gue agak lihat jam tuh di situ dah. Saya puncak Sejati kan climbing berapa kali dulu tuh. Saya puncak Sejati, gue lihat, masih lah nyampe gue bilang. 7:30 kurang, masih nyampe. Ayo ke puncak Raja Wali sekalian. Oke, saya puncak Raja Wali. Ternyata ada pendaki dari Garung nih. Waktu itu 1 dari Purbalingga, 1 lagi dari Demak. Purbalingga 4 orang, Demak 3 orang. Wah, saking banyaknya logistik jajan bang, gue kasihin bang.
Sampai semangka yang tadinya mau buat foto. Foto di puncak itu ya. Iya. Dikasih lagi tuh. Gue potong-potong biar banyak. Jadi apa ya, ibarat gue ngerangkul mereka semua dah. Iya, ramean lah ini gitu ya. Gua logistik ini nih, lu ada logistik apa dah? Kita makan bareng, gue bilang. Ibaratnya puncak itu 3 rombongan doang udah. Berarti gue 3 orang, Demak 3 orang, Purbalingga 4 orang, 10 orang. 10 orang doang tuh puncak. Udah tinggal apa ya, ibarat kata nih makan tengah-tengah, kita mau jadi satu. Kayak kepikiran foto tuh pertama nyampe, serius bang. Kepikiran foto pertama, kedua udah bisa ngeliat orang. Iya, selama 2 hari ya. 2 hari belum lihat orang. Iya, betul. Ya mungkin yang di kawah itu orang mungkin yang satu itu ya, iya, mungkin, tapi tiba-tiba nggak ada. Tiba-tiba nggak ada kan gue nggak tahu bang. Dah tuh sama aku potong-potong, wah mereka seneng banget tuh. Makasih mas, makasih. Tuker-tukeran kontak, gue bilang, mas, gue kayaknya mau masa tenggang, gue bilang. DM IG aja ntar, mau kasih IG. Mereka semua catat IG juga. Oke. Ini nomor juga bener ya mas? Iya. Nah orang Demak ada cewek satu nih. Lah ini Mas Pei, ya mata cowok lah jelalatan. Nenggol gua, sensi, ceweknya cakep banget, nah gitu. Oh ada ceweknya? Iya, orang Demak tuh cewek di antara kita cowok-cowok semua 9 orang ada cewek 1. Orang Demak itu cakep banget sih. Inget tuh sampai di Jakarta, gue bilang. Lu mau nikah kapan? Gue bilang gitu. Kagak sih, sampai cakep gue. Ya, mengagumi boleh, gue bilang. Tapi inget sama yang udah dulu seriusin, gue bilang. Iya Ji, gue mah bercanda, gue bilang. Makan, mas ini jajan boleh bukan nih? Buka mas, buka, gue bilang. Habisin. Dalam artian, gue turun kagak mikir aneh-aneh dah. Turun, gue mikir selamat, aman sampai base camp, gue pikir. Tapi gue pikir, oh ya antisipasi ya, turun. Takut ada apa-apa nih, oh iya. Masih ada nugget di tas. Masih ada sarden, belum dibuka. Beras masih ada. Telur belum direbus. Aman, gue bilang. Yang penting jajan dah, buat makan-makan. Gue rasanya gimana ya mas? Nggak kenal, ngumpul jadi satu, ngobrol bareng tuh enak banget. Tapi kayak udah kenal lama mas ya? Iya. Cair gitu ya? Cair suasananya. Wah, apalagi ini Purbalingga kan, tetangga Purwokerto nih. Iya. Tanya-tanya, ngobrol sama Basang Ngapak. Purbalingga ini kan di mas, gue bilang. Lu kayaknya mas, kota Baen. Perek, aku Purwokerto, mana natuh, gue bilang. Mana ngeta, mana ngulon. Ini di mas, Karang Luas. Oh, Karang Luas. Dia paham, dia bilang gitu. Ngobrol-ngobrol santai di situ, gak kerasa gue liat. Jam 10 lebih ya, turun nih waktunya kita turun. Masnya nggak bawa tas mas, rekam di mana mas? Mereka bingung nih. Oh, paham nih, masnya rekam di bawah. Iya mas. Wah, berani banget terus rekam di bawah. Bilang mereka gitu. Ya, emang udah niat sih mas, gimana lagi? Jadi mas hati-hati. Sempet foto. Tapi yang cewek gak mau foto, soalnya cewek sendirian. Udah foto ber9 doang. 9 orang ini foto semua. Gua mas, maaf nih ya mas, gak mau nih. Kita mau foto bertiga dulu, ya bilang. Waktu itu kan di puncak belum ada puncak Gajah Mungkur, puncak Banaran, terus puncak Garung itu belum ada. Puncak apa ya? Yang ada cuma puncak Banaran tuh. Puncak Sipetung belum ada. Sipetung. Ya kalau nggak salah di puncak sekarang ada puncak Sipetung tuh. Garung. Terus yang dulu kan puncak Garung kan puncak Sejati, puncak Raja Wali kan cuma ada yang kayak peta tuh. Iya. Cuma tulisan itu doang. Sekarang udah ada banyak tulisan banyak puncak sih emang ya. Iya di atas. Sekarang banyak puncak. Gue lupa tuh nama puncak-puncaknya aja tuh di atas. Yang gue inget tuh ada puncak Banaran kalau nggak salah, Garung, Gajah Mungkur sama yang peta itu rusak, tapi udah rusak. Nggak tahu kenangin, nggak tahu kenapa ya. Sekarang kalau dulu tuh cuma puncak itu doang, masih ada tulisan itu, foto bertiga. Terus orang Purbalingga bilang nyomelu. Wah, ngapaknya ketenemen gitu gua. Foto. Dah mas, hati-hati ya mas, mereka bilang gitu. Loh, turun kapan mas? Ini juga mau turun mas, cuma santaian. Oh Garung semua? Iya, mereka bilang gitu. Oh Garung semua. Iya.
Gue turun sampai tas yang gue naruh tuh tadi aman, gak ada yang hilang sama sekali. Kagak ada, hari biasa. Iya. Gak ada orang. Mungkin kalau gue daki minggu depannya pas hari libur rame. Mungkin rame ya. Mungkin rame. Ketemu sama orang mulu ya. Iya. Gue turun normal. Nah, base camp normal. Nyampe gardu Pandang. selamat datang tuh, yang plang selamat datang. Pintu masuk, gue nyampe situ 4:30. Itu jalan udah sesantai-santainya jalan. Dari jam 11-an, 10. Dari jam 11:30 berarti kita 12. mulai perjalanan turun dari ngambil packing tas tuh 11:30. Sampai di situ 4:30. Kita mau ngecek jalan kaki, gue bilang. Parah aja mas, jalan kaki. Dan gue udah kopong, saya bilang gitu. Di bercandanya Mas Aan. Iya. Gue di situ apa ya mas, dalam hati udah seneng banget tuh. Iya, bisa bercanda lagi ya. Mas Aan bilang, lu kebanyakan sih jadi kopong gitu. Mas Aannya nih, wah gokil. Kalau dari kemarin gini gue seneng. Gini aja bilang, ya. Iya, gue seneng. Iya Ji, gue mikir sehebat ini Ji. Mereka bilang gitu, sehebat ini. Oh ternyata puji Tuhan, Mas Aan bilang gitu. Pengalaman yang gak bisa gue lupain tuh Ji. Mas Aan bilang gitu tuh. Gue telepon orang base camp dulu. Telepon waktu itu udah mau masuk jam 5. Oh iya mas, bentar. Gue tungguin tuh gak datang. Udah mau maghrib. Dulu waktu gue pertama kali ke situ turun maghrib. Orang base camp tuh kalau maghrib nggak mau naik. Mau jemput lagi tuh kalau udah isya. Kalau di Bawangso itu, gimana nih, kita mau jalan, apa mau ngecek? Udah kita jalan pelan-pelan. Malam tuh pelan-pelan jalan, nggak ada kabut, nggak ada apa. Bulan purnamanya, wah, terang jadi ya. Kita nggak headlamp do aja, jalan kelihatan. Kelihatan ya. Jalan kelihatan, itu bener-bener terang. Tiba-tiba Mas Pai nyetok, enak kali ya, jalan cuma berempat. Langsung tuh berhitung, gue bilang. Mas Aan depan sendiri, gue tengah nih, tiba-tiba Mas Pai belakang. 1, 2, 3, 4. Gue bertiga langsung nih nengok belakang nih, posisi maghrib bang. Langsung Mas Aan yang tadinya ketawa lari tadi ya. Lari yang tadi barusan ketawa itu. Iya. Jalan gak jauh dari Selamat datang. Wah itu lari sekenceng-kencengnya lari tuh. Gue sampai anjir. Siapa tadi ya? Gue bilang siapa tadi ya? Mas Pai. Anjing. Tuh kaki 4 udah keluar semua dah. Iya. Abis itu udah keluar semua. Gue bilang, Mas, ya mulutnya agak ditutup. Gue bilang, kaki 4 keluar semua. Gue bilang, atau mungkin jangan-jangan mas, gue bilang, mulutmu itu yang bikin bahaya. Gue bilang itu bercandain. Oh yang bener Ji, ntar gue kapok nih gunung. Kayak bang, bercanda gue salaman nih. Bercanda gue bilang. Kita susulin tuh Mas Aan. Ya, gue jogging tipis-tipis mas. Ibarat tas tinggal isi logistik nggak berat lah. Air, oh ya lupa gue di puncak tuh air gue kasih. Kok yang 3 rombongan itu? Dua rombongan itu. Iya. Gue kasih tuh botol 2 nih. Gue taruhin ke tas mereka semua. Mas, mau tukeran botol atau mau gue taruh? Tuangin aja mas, tuangin. Gue balik kosongan. Dilikin kan masih sedikit tuh. 7 liter masih separuh, ke bawah dikit dah. Itu tinggal botol penuh tuh 2 liter. Baru kelong sedikit. Itu turun gak diminum mas. Sama sekali. Nah, gue dapet itu sampai rumah terakhir sebelum di trek kan ada rumah terakhir. Oh, sebelum naik. Gue sampai situ baru kesusul tuh Mas Aan. Gue keinget. Mas Aan juga keinget. Enak kali ya main ke rumah Simbo. Gue langsung tatap-tatapan sama Mas Aan nih. Oh, sepemikiran saat ini. Oke. Maghrib gue salat dulu di masjid. Oke. Gue sampai masjid azan isya. Aduh, gue belum maghrib. Iya. Apa gue tadi
ada suara di sana ngingetin gue sholat maghrib ya, gue pikir gitu positif gue nih. Maaf ya Allah, gue udah lupa sholat maghrib, gue bilang. Ntar gue jamak, sholat isya gue jamak, gue bilang. Sholat isya, sholat selesai, gue maghrib selesai. Gue tanya sama masyarakat sekitar nih, Pak, Bu, Mbah yang biasanya ke ladang, tingginya kurang lebih segini, namanya Mbah ini, ada nggak yang mereka asing sama nama yang Simbo sebut tuh asing. Tapi gue ke base camp, ada satu kayaknya paling tua di base camp lah yang bilang itu nama Mbah dulu yang sering siarah ke sini, lewat sini. Dan rumahnya Mas sekarang udah jadi tempat pesarian atau kuburan. Gue langsung, udah jadi kuburan Mas. Gue udah mati, kuburan, apa gue harus main ke kuburan gitu. Tapi nggak mungkin Mas, kuburan sebanyak itu namanya gue cari satu-satu, nggak mungkin. Gue sampai base camp langsung, Mas bentar, gue mau sholat goib bentar. Apaan sholat goib? Buat yang orang udah meninggal, tapi gue gak sempet dateng. Sholat tuh, selesai sholat, waktu gue lagi berdoa nih, nggak jauh, matur suwun nyole Wisnu Ngakno Simbo tuh di kuping sama orang base camp deket didengar. Masnya orang mana Mas? Saya orang Purwokerto Mas. Enggak, Masnya asli mana? Saya asli Purwokerto, gue bilang gitu lagi. Tapi gue liat Mas kayak apa ya Mas, nggak berani natap muka Mas, serius. Masnya bilang gitu. Enggak Mas, beneran. Tadi Mas dengar, dia nunjuk gue, dengar Mas. Sama. Gue berdua langsung jalan ke base camp, nemuin bapak-bapak yang gue tadi ceritain. Pak, gue tadi gini-gini habis sholat. Oh, alhamdulillah Mas, berarti Simboknya udah dengerin doanya Mas. Udah Bang, segitu doang cerita perjalanan gue di Sumbing Via Bawongso. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Oji ketika melakukan pendakian ke Gunung Sumbing melalui jalur Bawongso Bang ya, pada tahun 2018. Nah, ini sama kayak cerita lagu, merinding koplo teman-teman. deng. Tapi kita langsung bedah satu persatu aja Mas ya, yang menurut gue bikin penasaran nih. Yang pertama adalah terkait di pos 1. Iya. Yaitu ada sebuah nampah teman-teman, soalnya nampah itu kayak tampan ya. Iya. Tampan bisa dari rajutan rotan tuh, bulat. Biasanya buat tempat taruh sesaji gitu. Iya. Ada bunga 7 rupa, Iya. kopi, pisang, dan ada ayam cemani yang lehernya udah kepotong darahnya juga Mas ya. Iya. Dan selain itu mungkin kalau kita ngeliat kayak gitu mungkin kayak sesajen Mas ya. Iya. Wajar gitu. Tapi yang nggak wajarnya itu ada sebuah foto yang ditusuk oleh paku. Dan itu Mas, fotonya segede mana sih? Apa foto kayak pajangan di rumah atau Enggak, kecil? Kecil Mas, normal. Mungkin ukuran apa ya? Ukuran Kayak 4x6 yang kecil gitu kali ya? Enggak, lumayan lah Mas, gede. Gua pegang gini, pas deh. Oh, dan itu ada 2 tusukan paku. Iya. Di leher sama di dada. Itu yang pertama tuh, di pos 1. Dan itu Mas Oji langsung ngacak-ngacak gitu. Iya. Langsung ngecabut yang itu Mas PI lihat, depan lu Ji. Iya. Depan lu Ji. Gitu. Gue langsung dalam hati, udah dah lillahi ta'ala. Iya. Dan sama misalkan posisi saya kayak Mas Oji juga, kalau ngeliat ada sebuah foto yang ada tancepin paku, akan saya acak-acak juga gitu. Bukan yang bermaksud sompral Mas ya. Iya, bukan dalam artian gimana ya? Ada orang sejahat itu loh kira-kira. Jadi terus kita juga bonekanya itu udah dililitin sama itu kayak besi gitu kan. besi.
Kayak seakan-akan nih disiksa melalui santet kah? Atau Iya, kita nggak tahu. Bang. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau ada foto, ada paku tancepin ya udah mengarah ke sana Mas ya. Menyakiti seseorang. Pikiran gue ke situ doang. Betul, makanya Mas Oji acak-acak biar nggak terlaksana itu, gitu kan? Oke, kita lanjut lagi. Pikiran gue sih begitu ya Bang, nggak tahu masalah. Nggak tahu masalahnya juga. Iya, kita kan berasumsi seperti itu Mas ya. Nah, terus berikutnya nih Mas, ada 3 atau 4 orang tuh yang turun tuh ya, yang perempuan 4 orang ya. Nah, yang bikin gue ger lagi itu ketika dia nunjuk Mas Oji tuh. Iya. Sambil nunjuk Mas Oji kan tuh, seakan-akan mungkin dia itu yang penunggu di pos 1 itu. Gue mikirnya, soalnya kayak saling terpaut Mas ya. Iya. Oh, dan yang bapak-bapak yang di gardu pandang, terus mboknya. Titip ya Le. Iya. Gue dalam artian titipnya nggak tahu apa Bang. Sampai gardu pandang sampai bapaknya pas mau tutup, itu baru gue ngeh. Oh, ini ternyata nih. Gue sempet agak ngelamun mikir. Oh, ini mungkin. Dan yang bikin gue ini lagi lagu ini Mas, tembang Jawa Lir Ilir. Iya. Itu kalau orang Jawa tuh orang udah kayaknya panen Mas. Iya, lir ilir, tandure wong sumilir kalau masalah kayak gitu ya. Oh iya. Itu musiknya pelan Mas. Kalau logikanya ini perempuan yang di pos 1 ya, yang datang ke situ. Nah mungkin soalnya jogetnya luas banget kayak cewek. Jadi kayak tarian dari wanita yang pendak itu Mas ya, kayak bersinambungan dengan suara gamelan. Oh, gamelan itu, gue mikirnya. Betul, terpaut lagi. Ini cerita Bang Oji tuh. Aduh. Oke, kita lanjut lagi masalah yang di ini Mas, mungkin yang menurut gua ger itu ketika bermalam di kawah tuh. Ya. Situ sama halnya dengan di pos 1 ada 2 nampah berarti Mas ya? Iya. 2 tampan ya? Masing-masing 1 keluarga dan 1 cewek, mbak-mbak ya, atau mungkin neng-neng gitu ya. Bahwasanya ketiga foto atau ketiga boneka, berarti 4 boneka Mas ya? 4 boneka itu masing-masing kondisinya berbeda tuh Mas. Berbeda. Ada yang di lehernya ini, tangannya putus. Parah gue Bang. Alat kelamin dari suaminya di. Iya. Gue kalau bayangin nggak kuat Bang, nangis. Iya. Dan ini sedikit gue cuplikan, bukan cuplikan sih, sedikit cerita. Tadi pas Bang Oji bilang apa namanya mencabut sebuah peniti ya, di mohon maaf di alat payudaranya Mas ya. Itu kayak sumpah loh, gue denger loh. Kayak rentihan ini, makanya gue kasih cuplikannya gue gini-gini kan sambil lihat Mas Oji tuh, dengar gak sih Mas Oji gitu loh. Itu serius loh, bener loh. Apa kayak kita nggak tahu Mas ya, kita nggak tahu apakah alam. Tapi gue narik Bang, rasanya wah nggak kuat Bang. Sedih Mas ya. Maksudnya ada sih orang sejahat itu. Iya apalagi gue lihat fotonya tuh kayaknya mbaknya ini baik banget. Baik, dengan gamisan. Terus juga kerudungnya panjang. Gue nggak tega Mas lihatnya Mas. Dan sorry Mas, yang masalah boneka itu, bonekanya kan hilang 1 ya. Iya. Sampai di base camp itu bonekanya masih ada 3 atau 4? Masih gue kasih ke orang base camp. 3? 3. Satunya berarti yang mbak-mbak itu nggak tahu kemana? Sampai sekarang gue nggak tahu kemana tuh. Dan yang bikin gue merinding banget, bukan merindingin tapi kayak gue juga akan kesel ketika ada orang yang sejahat itu. Di bonekanya ada darah daripada itu udah parah sih Bang. Menurut gue ada gue. Iya. Emang sejahat apa sih mereka kok mau dijailin gue bilang. Iya betul sekali, betul. Aduh gue bingung lagi nyanyi apa, dari tadi gue kebawa suasana dari Mas Oji sampai akhirnya di ending cerita itu suatu apa ya, ada bahan-bahan bercandaan Mas yang si Masaan ya. Iya. Masaan ini dengkul gue kopong nih gitu. Dan gue disitu udah rasa seneng tuh, udah ketawa. Kenapa nggak dari kemarin gitu ya, tingkahnya maksudnya konyolnya sebatas konyol gitu Mas ya, bukan berbuat fun gitu, bukan sompral atau apapun, tapi sebatas itu. 2 hari sebelumnya, berarti 2 malam sebelumnya diem-dieman gini aja kan. Itu udah saking takutnya Mas. Iya ya. Merinding nih. Aduh. Apalagi waktu gua yang zikir pertama tuh. Tuh. Betul. Lah, iyalah. Gue ngebayangin sih Mas, bener. Lah, iyalah. Terus ada, aduh. Apalagi gue belum selesai udah tepuk Mas. Iya.
sebelum sholat sama waktu mau zikir tuh. Sama yang pujian Mas. Iya. Adanya Mas Oji kan apa ya, cuma sepenggal ya. Iya. Tapi di sana tuh ada nyautin dan itu terusan dari pujian itu. Gue di situ apa ini jin baik yang emang jagain gua, gue pikir. Tapi suaranya denger nggak ada orang, nggak ada wujudnya, nggak ada sama sekali Mas ya. Dan memang teman-teman semua kejadian itu ya atas dasar dari perilaku kita. Kalau perilaku kita kehidupannya baik gitu kan, insya Allah juga akan baik. Tapi gua rasa apa ya Bang, gue bukan rasa diri gue bener baik, malah gue justru kurang lah, jauh dari kata bagus. Cuma dalam artian gue mau belajar. Nah itu dia. Kalau apa ya, orang Jawa bilang sing penting telaten. Nah telaten. Iya, sing penting telaten. Betul. Memang kita nggak ada yang sempurna masalah perilaku ya. Kadang kita berbuat baik, kadang kita berbuat sembrono dan sebagainya. Ya pada dasarnya sebagai kita umat muslim Mas ya, menjalankan sholat 5 waktu. Itu aja dulu ya Mas, itu karena tuh basicnya, pondasinya itu tuh. Itu di atas dasar itu dulu, dan itu merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua. Oke Mas, sebelum tutup videonya nih Mas, aduh gue bingung lagi mau nanya apa, karena memang bener loh, dari pertama awal dari Gunung Lawu, Gunung Sumbing terbawa banget suasananya, sampai akhirnya yang masalah pecel tuh, sayuran masukin panci, bumbu itu parah. Ini jatahnya gitu kan, habisin tanggung jawab gitu kan, aduh. Itu gue udah bikin banyak soalnya. 5 bungkus loh, bumbu pecel. Itu gue turun di atas gak bikin tuh pecelnya tuh. Bumbunya 2 dibatur. Masih ada sarden, telur masih ada. Nugget masih ada. Iya, 3 orang bawa air 14 liter. Botol 4 yang gede 2 liter. 4, terus yang buah-buahan ya Mas ya. Ini dan emang emang seperti itu Mas ya, kalau kita berkegiatan di alam bebas Mas ya. Harus jadi apa ya, antisipasi lah. Nah betul, kasih spare gitu ya. Misalkan kita durasi pendakian 3 hari 2 malam, kita lebihin lah logistik semalam gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Jangan sampai mepet banget gitu. Sebenarnya kalau misal budget ngepres, luangin yang penting-penting. Betul sekali. Iya, jangan gue jajan banyak ini. Logistik yang utama, makanannya enggak. Nah itu dia. Oke Mas Oji, sebelum tutup video ini, punya pesan gak Mas untuk mengingatkan kepada teman-teman semua selama melakukan pendakian gunung? Saran dari gue sih, sama-sama belajar aja ya. Menurut gue tuh yang pertama, yang penting niatnya. Kalau dari bawah niatnya apa ya, udah bercanda lah, udah sompral. Di gunung kita nggak tahu nih ntar kejadian apa yang bakal berakibat, nggak tahu. Yang kedua, usahain sebelum jalan itu mengucapkan salam menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang tentunya. Soalnya apa, ketika kita mengucapkan salam ke tempat yang belum kita jumpai, insya Allah mereka yang di sana juga menjawab salam dari kita. Yang ketiga nih, yang perlu gue tekanin, kurangin dah bicara kasar nih. Maaf ya Mas PI, itu kurangin bicara kasar, omongan hewan kaki 4 keluar semua. Terus yang keempat, jangan lupa dah sama sholat. Itu buat orang muslim udah kewajiban dah. Bagaimanapun kita hidup, ada yang udah menghidupi kita yang di atas, Allah. Kita nggak bisa jadi kayak gini kalau tanpa izin Allah. Yang kelima, menurut gua, kelihatan ke alam bebas, kita harus safety. Kita harus bisa nyiapin mental nih. Nggak tahu kan entar di alam bebas gimana, kejadian apa, atau tersesat dah. Palingnya kita udah belajar navigasi darat dan lain-lain, udah belajar supaya kita bisa mengantisipasi hal-hal di luar batas kemampuan kita lah. Paling itu aja sih Bang. Nah itu teman-teman semua yang disampaikan oleh Bang Oji juga benar semua, dan kita juga berdua bukan untuk bermaksud menggurui Mas ya. Kita sama-sama belajar, yang kita tahu ya kita kasih tahu gitu Mas ya. Karena setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Jadi
ya gunung adalah tempat belajar kita. Betul. Ya. Betul. Guru, semua orang berhak menjadi guru. Betul. Gitu Setiap kan? orang punya pengalaman dan wawasannya sendiri-sendiri. Nah, itu. Jadi guru tuh nggak cuma ngajar di sekolah Iya. gitu kan, tapi Bisa jadi nih, gue lebih muda dari Mas Umang, tapi gue ada ilmu yang Mas Umang belum tahu. Begitu juga sebaliknya. Jadi Iya. itu simbiosis mutualisme Ya, betul. gitu kan. Jadi memang manusia dihakikatkan seperti itu Mas ya. Ya. Jadi saling mengingatkan apa susahnya sih, apa capeknya sih Mas Ya. ya. Sekedar mengingatkan, apalagi ketika naik gunung mengucapkan salam. Nggak sampai keluar keringet, Ya. nggak sampai capek. Nggak capek. Assalamualaikum, udah. Mungkin yang bukan nih, ya udah permisi, Iya. kan gitu. Memang setiap pendakian atau apapun itu yang berkaitan dengan alam bebas Mas ya, banyak sekali faktor resiko dan resikonya sangat tinggi. Kita tidak bisa menghilangkan resiko-resiko tersebut, tapi bisa kita minimalisir dengan persiapan dan juga kesiapan. Safety boleh, gitu kan, bukan boleh tapi wajib. Pengatuan, fondasi. Tapi ketika teman-teman semua nggak dibarengi dengan adab. Nah, itu adab juga jangan sekali-kali di nomor sekiankan, tapi di nomor satukan kalau menurut saya Mas ya. Karena adab, orang tuh harus beradab, makanya kan beradab gitu. Oke, ini udah panjang lebar banget, udah wah gokil sih Mas Oji. Semoga punya kesempatan lagi Mas ya. Amin. Untuk berbagi pengalamannya, sekedar membagikan pengalaman ke teman-teman semua. Dan ingat teman-teman semua, habis nonton video ini atau habis nonton video yang Gunung Lawu itu, teman-teman semua langsung mampir ke YouTube-nya Mas Oji, yaitu apa Mas? Farul Rozi Ramadona, sama IG gua Farul Rozi 15. Nah, langsung samperin, langsung serbu. Misalkan teman-teman semua ada yang pengen ditanyakan mengenai pengalaman Bang Oji yang pernah diceritakan Gunung Lawu dan juga Gunung Sumbing. Oke, dan ingat teman-teman semua ya, cerita dari Bang Oji bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Sumbing ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan juga buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Thank you Mas Oji. Alhamdulillah ya Allah. Tadi nggak ada Mas. Iya, makanya pas itu apa ya gitu. Soalnya ini kan mepet banget Mas ya. Kalau Mas Oji kan agak longgar tuh, saya kan apa ya tadi ya? Kayak waduh apaan?